Kalau bohong sama orang sih iya, bisa gampang gitu. Kalau ngomongin diri sendiri katanya nggak bisa, ada rasa bersalah gitu ya. Bersalah besar. Jadi hidupnya jadi nggak tenang kalau Iya, kalau berbuat sesuatu yang nggak sesuai. Itu dari mulai kecil tuh anak-anak sudah banyak yang kelihatan sifat jujurnya, nurut sama aturan keluarga dan adat gitu ya. Iya. Selalu patuh sama orang tua itu kelihatan ya. Terutama patuh sama orang tua. Dan itu yang kalau aku ngelihat memang orang-orang tua di Baduy mereka sayang sama anak ya. Misalkan orang tua yang bukan orang tua kandung gitu ya, bisa aja gitu. Orang Kanekes atau yang dikenal dengan orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Di banyak titik di kaki pegunungan Kendeng, di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidanar, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Meski hanya berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung, namun masyarakat Baduy dikenal merupakan salah satu suku di Indonesia yang mengisolasi kehidupan mereka dari dunia luar. Suku asli dari masyarakat Banten memiliki rumah adat bernama Sulah Nyanda. Sulah Nyanda merupakan rumah berbentuk panggung yang terbuat dari kayu, anyaman bambu, dan ijuk yang berasal dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Sulah Nyanda terdiri dari 3 jenis ruangan, yakni ruangan bagian depan yang disebut dengan sosoro, bagian tengah disebut tepas, dan bagian belakang disebut imah. Sementara pada bagian belakang rumah atau imah digunakan sebagai tempat untuk memasak dan ruang makan bersama seluruh anggota keluarga. Selain itu juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil ladang mereka. Orang Baduy pada zaman dulu hanya mengkonsumsi dan mengolah bahan makanan dari hasil ladang dan sawah mereka. Jarak yang hanya beberapa jengkal langkah kaki membuat pergeseran dalam hal makanan sehari-hari orang Baduy. Meski tetap mengolah hasil beras dan sayuran dari ladang, orang Baduy saat ini terbiasa membeli bahan baku lauk pauk seperti tahu, tempe, atau ikan di warung-warung yang berada di dekat terminal Ciboleger. Selain itu, pengaruh dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke lokasi pemukiman mereka yang membawa makanan dan minuman pabrikan, snack, dan makanan instan lainnya membuat orang Baduy secara tidak langsung terpengaruh. Generasi mereka sebelumnya, terutama nenek mereka dulu, sering memasak sayur bernama cengcem, mirip dengan sayur ares dari suku Sasak Lombok, terbuat dari batang pisang yang masih muda, diolah dengan bumbu-bumbu tradisional. Kami mencoba membuatnya kembali agar mereka dapat kembali merasakan betapa nikmatnya hasil olahan masakan yang berasal dari pohon pisang yang terdapat di belakang rumah mereka sendiri. Apa aja? Besok lagi. Ya. Lagi. Oh, di kampung ya. Kalau enak itu non enak. Ngenah ya? Ngenah ya? Ngenah aja udah ngenah banget. Ngenah banget ya. Di dekat pemukiman orang Baduy terdapat Lei,
sebutan orang Baduy untuk tempat penyimpanan padi atau lebih familiar kita menyebutnya sebagai lumbung padi. Loi berbentuk seperti rumah panggung yang hampir mirip dengan sulah nyanda. Hanya saja ukurannya lebih kecil dengan bentuk panggung lebih tinggi dan hanya memiliki satu pintu yang letaknya di bagian samping atas. Sehingga untuk masuk ke dalamnya harus naik menggunakan tangga. Loi-loi ini dibangun di satu area yang tidak jauh dari pemukiman warga Baduy. Satu loi dapat memuat sekitar 400 pocong atau ikat padi. Loi dapat menyimpan padi hingga berusia ratusan tahun. Menurut warga Baduy, padi yang berumur semakin tua justru hasilnya lebih enak ketika dinanam. Kaum perempuan Baduy ikut membantu aktivitas di ladang dan di sawah. Namun begitu, perempuan Baduy luar juga memiliki kegiatan lain, yaitu menenun. Menenun sudah menjadi keseharian dari perempuan Baduy luar. Terlihat dari alat-alat tenun yang terdapat di depan rumah-rumah di perkampungan Baduy luar. Kegiatan ini hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan Baduy, sedangkan dilarang bagi kaum laki-laki. Mitos yang berkembang menceritakan bahwa apabila ada seorang laki-laki yang ikut melakukan kegiatan menenun, maka perilaku laki-laki tersebut akan berubah menyerupai perilaku perempuan. Proses menenun bisa berlangsung mulai dari hitungan minggu hingga berbulan-bulan, tergantung besar kecilnya ukuran dan kerumitan dari motif kain tenun. Namun, jika berbicara sejarah, awal mulanya tenun Baduy hanya mengenal dua warna, hitam dan putih yang melambangkan siang dan malam. Meski saat ini banyak sekali jenis motif kain tenun Baduy, kebanyakan berupa garis berwarna-warni yang terinspirasi oleh alam seperti motif adu mancung, songket semata, suat samata, dan lain sebagainya. Orang Baduy dalam biasa menggunakan kain tenun berwarna hitam dan putih, sedang Baduy luar lebih condong ke arah warna gelap seperti hitam, coklat, dan biru tua. Hal yang jamak dirasakan saat malam datang di kampung Baduy adalah kegelapan. Karena dengan gelap kita akan menghayati arti ketenangan dan lebih mensyukuri lagi makna dari terang. Hingga kini, suku Baduy menolak masuknya listrik ke kampung-kampung mereka. Listrik dianggap sebagai budaya modern yang dikhawatirkan akan merusak tatanan adat adiluhung yang mereka yakini hingga kini. Kalau orang Baduy dalam nggak diperbolehkan dari dulu sampai sekarang. Kalau keluar wilayah Baduy, walaupun ketemu mobil, ketemu kereta, nggak diperbolehkan naik kendaraan orang Baduy dalam, tapi orang Baduy luar memang bebas gitu naik, punya ongkos. Tapi kata orang dalam itu takut kalau ngebohongin itu orang pasti gampang. Kalau bohong sama orang sih iya, bisa gampang gitu. Kalau ngebohongin diri sendiri katanya nggak bisa. Ada rasa bersalah Ada gitu rasa ya. bersalah besar. Jadi hidupnya jadi nggak tenang kalau Iya, nggak kalau tenang. berbuat sesuatu yang Kalau punya nggak sesuai kesalahan, adat gitu ya. kalau punya kesalahan pasti hidupnya nggak tenang. Mungkin pasti ada keraguan atau kebimbangan gitu kalau punya kesalahan. Terus biasanya kalau yang udah terlanjur ngelakuin kesalahan nih, misalnya bohong gitu, dia akhirnya ngaku gitu Ngaku ya. sendiri, dia ngaku sendiri, langsung ada pemrosesan adat, itu bisa diadat, bisa dikatakan kalau udah salahnya besar bisa diproses 40 hari. Nah,
ada sampai 3 tahun prosesnya, nggak Apaan tuh? selesai. Diapain, kasihan banget. Dia dipencilkan dia. Kalau ada orang nggak ada yang manggil sama dia ketakutan, kemaluan. Tuh, kalau punya kesalahan yang kayak gitu. Tapi kalau udah gitu selesai masanya itu dia diterima lagi ya? Diterima lagi, tapi ada perjanjian. Karena dia punya perjanjian kalau dikatakan di Baduy mah di lisan kalisan lagi gitu, di mulut ke mulut lagi ada perjanjian, tapi di lisan sama tokoh adat itu udah sampai di itu dari mulai kecil tuh anak-anak sudah banyak yang kelihatan sifat jujurnya, nurut sama aturan keluarga dan adat gitu ya. Iya. Selalu patuh sama orang tua itu kelihatan ya. Terutama patuh sama orang tua. Dan itu yang kalau aku melihat memang orang-orang tua di Baduy mereka sayang sama anak ya. Iya, mudah-mudahan nggak seperti kekerasan anak itu seluruh Indonesia bisa kayak gitu, itu kasih sayang yang sudah orangnya tinggi jabatannya jangan lupa sama yang kecil, orang yang kecil taat sama aturan gitu ya, sama mungkin aturan bukan di Baduy aja, keseluruhan mungkin di luar Baduy, di Indonesia khususnya. Harusnya mungkin kayak ada hukum, ada aturannya, mana misalkan bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Jangan jadi walaupun anak-anak di Baduy nggak sekolah, tapi karakternya, kepribadiannya malah bisa jadi teladan untuk generasi penerusnya ya. Iya, tapi jadi, di Baduy begini, bukan nggak sekolah, tapi kayak secara sekolah formal sih enggak gitu ya, tapi ngolah sama orang tuanya. Jadi belajar sama orang tuanya langsung ya, menteladani orang tua ya. Kalau udah dia dewasa bisa ngolah sama teman-temannya, bisa ngolah sama misalkan di sini ada RT RW itu bisa ngolah sama RT RW-nya, atau sama misalkan orang tua yang bukan orang tua kandung gitu ya, bisa aja gitu. Ke orang-orang yang masih satu kampung gitu ya, nggak harus sama orang tua, tapi pendidikan yang utama anak-anak di Baduy itu memang benar-benar menteladani orang tua ya. Iya. Jadi keseharian ikut orang tua ke ladang, terus bantu orang tua di dapur. Iya. Jadi benar-benar sehari-hari itu belajar sama orang tua. Orang tua ya.